Puji nama Tuhan, Shalom. Pagi yang indah ini kita akan mulai ibadah ini. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Meskipun lewat ibadah yang sederhana, tapi biarlah ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Keluargaku adalah surgaku. Seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Mari jadikan keluarga kita dan surga kita. Setiap suami mengasihi istri, setiap istri mengasihi suami, setiap orang tua mengasihi anak-anaknya, dan setiap anak boleh menghormati setiap orang tua kita. Kita akan pujikan sebuah lagu ini lagi dan kita akan bagi berdiri. Seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini,
pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah ini Tuhan, biar Engkau akan mengampuni setiap hati kami, setiap pelanggaran kami, Engkau memberkati, Engkau mengampuni kami Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, meskipun ibadah inilah ibadah yang sangat sederhana, tapi biarlah Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami percaya diberkati Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus untuk jalani ibadah pada pagi hari ini, Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau menyerahkan semua dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami yang bertugas, kami juga mau menyerahkan semua dalam kuasa-Mu. Biarlah kami boleh melayani Engkau dengan setulus hati kami, dan biarlah pelayanan kami boleh menyenangkan hati Engkau dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Meskipun pagi hari ini kita ibadahnya agak berbeda ya Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita akan pujikan sebuah lagu yang mengatakan mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan ulangi lagi lagu ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, hadiratnya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita sudah banyak muji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar nanti boleh menjadi berkat, boleh menjadi pedoman dalam hidup kita, boleh menjadi pembelajaran baru bagi hidup kita, dan boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu pujian yang mengatakan Kau yang terindah.
firman-Mu. Biarlah Kau akan menyiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan boleh terfokus untuk boleh menerima berkat-berkat yang dari Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap berkat yang tercurah pada pagi hari Tuhan, biarlah tidak terbuang sia-sia Tuhan. Tapi boleh merasakan dalam hati kami, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Tuhan Gereja Betel di tempat ini, GBI Metes. Kita perlu bersyukur di hadapan Tuhan bahwa pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara virtual. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa Bapak Ibu di rumah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari membuka Alkitab kita di dalam Matius 24 ayat yang ke-13.
Di situ firman Tuhan berkata bahwa tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang satu tema kecil. Saya ingin mengambil tema yaitu kunci untuk tetap setia di dalam Tuhan. Yuk katakan bersama dengan saya, kunci untuk tetap setia di dalam Tuhan. Saudaraku, kesetiaan, ketaatan adalah keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Itulah saudaraku, ya, sebabnya ya, Allah Bapa sangat meninggikannya, mengaruniakannya, mengaruniai kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Di situ diceritakan bahwa kepada para jemaat Asia kecil, ya, Tuhan kita Yesus Kristus menganjurkan mereka, mendorong mereka, ya Bapak Ibu ya, untuk tetap setia, ya, untuk tetap setia sampai kapan? Sampai mati. Karena di situ ada mahkota kehidupan yang disediakan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga Tuhan inginkan kepada setiap kita saat ini. Ia mau agar sampai pada akhir hayat kita, sampai pada akhirnya kita kedapatan sebagai orang-orang yang taat, kedapatan sebagai orang-orang yang setia. Ayo katakan taat dan setia. 2, 3. Taat dan setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu taat dan setia? Taat dan setia adalah suatu proses yang harus kita jalani. Ya, sekali lagi, suatu proses yang harus kita jalani selama hidup di dunia ini. Terus kita berpikir, langkah seperti apa ya yang akan membantu kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama ya, dedikasikan diri kita kepada Tuhan. Yuk katakan bersama dengan saya, dedikasikan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di rumah Roma 14 ayat yang ke-8. Saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen kurang berserah kepada kehendak Tuhan. Mereka cenderung memiliki atau mereka cenderung memikirkan kepentingannya sendiri, kepentingan pribadi. Segala sesuatu berpusat kepada diri sendiri. Nah, saudaraku, untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, maka keegoisan diri kita harus dikesampingkan. Artinya mengesampingkan keegoisan kita. Allah harus mendapatkan tempat yang utama. Allah harus mendapatkan tempat yang paling atas di dalam setiap kehidupan kita. Artinya bahwa Allah harus menjadi sentral, ya. Allah harus menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Ayo katakan bersama dengan saya, sentral. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, langkah seperti apa supaya kita bisa setia di dalam Tuhan? Yang kedua ialah tetap bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa buka di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di situ dikatakan bahwa Bapak Ibu, banyak orang sekarang ini, ya, baik orang Kristen, ya, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan saat ini sedang menggeser Tuhan dari rencana yang mereka buat. Artinya bahwa mereka lebih banyak bergantung kepada diri sendiri. Mereka lebih banyak bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu mereka, ya, seringkali gagal dalam kehidupannya. Seringkali gagal di dalam kehidupannya. Dan kita tahu bahwa arus modernisasi seperti saat ini, ya, di dunia ini menawarkan berbagai banyak kemudahan dalam segala bidang. Dan itu mengakibatkan banyak orang tidak bergantung lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, gereja Bethelmetes di tempat ini, senantiasa bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, yuk katakan bersama dengan saya, bergantung kepada Tuhan. 2, 3. Bergantung kepada Tuhan. Nah, Tuhan adalah penolong, ya, bagi kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan
Jangan kita hidup seperti orang dunia ini, ya. Biar kita tetap taat, biar kita tetap setia, sampai pada akhirnya ya, kita mendapatkan hal yang indah daripada Tuhan, yaitu mahkota kehidupan, ya. Bergantung kepada Tuhan, ya, itu adalah kunci hidup kita diberkati. Amin. Bergantung kepada Yesus itu adalah kunci rumah tangga kita diberkati. Bergantung kepada Yesus itu adalah kunci keuangan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tetap bersukacita senantiasa. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat keempat, bersukacitalah senantiasa, ya. Bersukacitalah di dalam Dia. Banyak orang Kristen berpikir negatif. Itu sebabnya mereka putus asa. Ya. Mereka mudah menyerah. Di saat ada tantangan mereka mudah menyerah. Ya. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Jika kita menghitung berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan, ya, kita melihat hal yang baik daripada Tuhan, ya, tentu kita akan senantiasa terus bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan apapun, ayo tetap bersukacita. Dalam keadaan sedih, tetap bersukacita. Amin. Ya, dalam keadaan apapun, mari kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Di masa pandemi seperti saat ini, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Untuk beribadah secara korporat bersama-sama, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi yakinlah, percayalah, tatkala kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan, akan ada sukacita besar yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, dan yang selanjutnya, yang keempat, untuk kita bisa, ya, luar biasa di dalam Tuhan, ya, untuk kita bisa setia di dalam Tuhan. Yang keempat, ingin saya berbagi adalah rajinlah untuk Dia. Yuk katakan bersama dengan saya, rajin untuk Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Tuhan. Dan di dalam 2 Korintus 4:5 ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa banyak orang begitu peduli, ya. Banyak orang begitu menyenangkan dirinya sendiri, namun mereka malas, ya. Mereka masa bodoh dengan perkara-perkara yang rohani. Kita harus rajin untuk Tuhan, rajin untuk melayani Tuhan, rajin untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu, hidup kita itu singkat, ya. Hidup kita itu singkat Bapak Ibu. Ibaratnya orang Jawa mengatakan hidup kita ini hanya mampir ngombe. Tapi satu hal yang harus kita kerjakan selama kita masih hidup di dunia ini, kerjakan yang terbaik untuk Tuhan, rajin untuk Tuhan, ya. Berbuat bakti untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya marilah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidupnya, ya. Biarlah keempat resep atau langkah yang saya bagikan ini boleh memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku sadar bahwa terkadang beban masalah hidupku membuat aku berubah setia kepadamu. Karena itu Bapa, ampuni aku, pimpin aku, tuntun aku untuk selalu taat, untuk selalu setia di dalam mengiring Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya akan berdoa untuk kita semuanya. Biarlah damai sejahtera sukacita yang berasal dari Bapa Surgawi, Tuhan memberkati kita sekalian. Angkat tanganmu sebagai penyerahanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita sekalian berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan